Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Wahid Muhammad Sodik, selaku asisten praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama. Pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang apa itu SPSS dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kemarin disampaikan langsung oleh Pak Zul selaku instruktur dari praktikum statistik ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menginput data di SPSS-nya. Seperti itu. Nah, saya screen dulu. Jadi, untuk mengingatkan teman-teman semuanya, nah di sini bisa dilihat, ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS-nya. Kalau kita buka kurang lebih seperti ini, ya. Di sini ada data view, kemudian di sini ada variable view. Kalau di variable view, maka di sini adalah lembar atau sheet untuk menyiapkan variabel-variabel, berapa jumlah variabel yang akan kita gunakan. Nah, kita menyiapkannya di sini, ya, terutama di bagian nama. Nah, nanti akan kita praktekkan. Kemudian yang di data view, ini kita menginputkan data kita. Setelah kita punya datanya, kita mau menganalisis, maka kita harus menginputkannya di sini, ya. Nah, untuk penginputan data ini nanti saya akan memberitahu dua cara. Yang pertama, cara yang manual, kita masukkan langsung di SPSS-nya. Kemudian cara yang keduanya, kita akan belajar tentang bagaimana mengcopy dari misalkan Word yang per tabel atau dari Excel, kemudian kita masukkan ke SPSS seperti itu. Nah, untuk pengingat di sini di bagian data view, teman-teman bisa dilihat di sini ada beberapa itemnya. Yang pertama ada file, ini untuk menyimpan, kemudian untuk membuka file baru di SPSS-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang sering kita pakai lagi itu adalah tree transform. Nah, ini kegunaan utamanya kalau di kita sering menggunakannya untuk mengeluarkan T hitung dan juga T tabel. Nah, kemudian di sini ada analyze. Analyze ini adalah analisis-analisis yang bisa kita pilih, ya. Nanti kita menggunakan ini semuanya. Nah, untuk yang menu-menu lainnya, ini kita jarang gunakan, ya, kalau di jurusannya kita. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di variable view, di sini adalah apa namanya? Tempat untuk menyiapkan variabel-variabelnya. Nah, jadi nama variabelnya di sini itu kita bisa singkat atau kita bisa lambangkan atau kita juga bisa membuat apa namanya? Namanya langsung seperti itu. Nah, saya coba share screen lagi. Ada contoh data, nanti kita coba masukkan ya. Nah, misalkan seperti ini datanya. Nah, silakan masukkan data di bawah ini ke dalam SPSS. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita pahami adalah kita lihat dulu berapa item data yang akan kita masukkan atau berapa variabelnya yang akan kita masukkan. Nah, yang pertama di sini ada nama, ya. Nah, di sini ada nomor dulu, sorry, maaf. Di sini ada nomor dulu, tapi ini kita sering abaikan karena nanti di SPSS nomor ini akan menyesuaikan seperti itu ya. Kemudian di sini ada nama. Jadi nama di sini nanti akan kita masukkan variabel nama ya. Kemudian yang kedua, di sini ada jenis kelamin ya, ada jenis kelamin. Kemudian yang ketiga ada tinggi badan, kemudian ada berat badan. Sekarang kita coba masukkan atau kita lihat dulu. Ya, kita masukkan dulu ada nama, jenis kelamin, tinggi badan dan juga berat badan. Jadi kita ada 4 variabel. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Di sini ada nama, kemudian ada apa tadi? Jenis kelamin. Nah, teman-teman di sini kalau menuliskan dua kata dalam variabelnya di SPSS itu tidak bisa. Kalau kita memberikan tanda spasi seperti ini, maka tidak akan bisa. Saya tunjukkan ya. Nah, ini tidak akan bisa. Akan muncul seperti ini. Nah, di SPSS itu kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita bisa mengakalinya dengan membuat istilah baru seperti gender, kemudian atau kita memberikan simbol seperti garis penghubung di bawah atau underscore. Itu juga bisa, ya. Contohnya misalkan saya di sini menggunakan gender, ya. Kemudian yang ketiga, variabel ketiga tadi ada tinggi underscore
badan. Kemudian di sini ada berat badan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada nama, gender, tinggi badan, berat badan. Nah, kita coba lihat datanya lagi. Ya, betul ya. Ada nama, jenis kelamin, tinggi badan, sama berat badan. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan data-data ini ke SPSS-nya. Tapi sebelumnya itu kita harus tahu dulu tipe datanya itu apa. Ya, kalau dilihat yang di pertama di nama ini kan datanya yang akan kita masukkan adalah berupa huruf karena dia berupa nama seperti Ahmad Bustomi, Bagus Saputra, Citra Pertiwi dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian di jenis kelamin kita bisa lihat ada laki-laki, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Oh, kok ada dua? Hanya ada dua. Ya memang kan jenis kelamin hanya ada dua. Nah, di sini kita bisa menggunakan eh, value, teman-teman. Jadi kita bisa mengistilah atau menyimbolkan angka, kemudian untuk memberikan misalkan satu untuk laki-laki, kemudian dua untuk perempuan. Nanti akan kita praktekkan. Nah, jadi nanti tipe datanya yang akan kita praktikkan di sini adalah yang numerik, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di tinggi badan, ini karena dia angka semuanya, maka nanti tipenya akan harus numerik. Kemudian di berat badan, karena dia angka juga harus numerik. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang, sekarang kita coba masuk ke untitled, ya, masuk ke sini. Seperti ini. Nah, di sini tadi kan kita sudah bisa lihat kalau di nama yang akan kita masukkan adalah berupa huruf. Jadi tipe datanya itu bukan numerik, tapi kita harus merubahnya menjadi string seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian with di sini adalah jumlah karakter angka yang huruf yang akan dimasukkan. Ya, kita coba 8 dulu. Nanti kita coba perbaiki. Nah, kemudian di gender, karena kita ingin membuat value, maka di sini tetap numerik. Kemudian di tinggi badan, karena dia datanya berupa angka, maka di sini tetap angka. Kemudian berat badan, datanya angka juga, maka di sini tetap angka. Nah, kemudian kita yang kedua dulu, yang di gender. Ya, yang di gender, di value. Nah, yang di value ini kita simbolkan. Nah, tadi kan ada dua pilihan. Yang pertama untuk laki-laki dan yang kedua untuk perempuan. Nah, angkanya ini teman-teman bisa menggunakan berapapun. Yang penting teman-teman ingat ya. Di sini saya contohkan misalkan satu untuk memberikan label ke laki-laki ya, kemudian dua untuk memberikan label yang perempuan. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini kita klik OK, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita rubah lagi dari banyak ini ya, itu biasanya di measure. Nah, ini adalah skala datanya atau jenis datanya. Nah, di sini kalau kita sudah merubahnya menjadi string, maka dia akan seperti ini, sudah otomatis. Nah, sekarang kita lihat yang gender. Gender itu kan ada laki-laki sama perempuan. Nah, berarti tipe datanya apa di sini? Atau measure-nya apa di sini? Apakah ordinal, atau nominal, atau scale? Ya, berhubung di gender itu ada laki-laki dan perempuan karena kedudukannya sama, maka di sini kita pilih yang nominal seperti itu. Nah, kemudian yang di tinggi badan juga berat badan karena dia hanya berupa angka, maka kita di sini buat yang scale seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah teman-teman silahkan masuk ke data view. Nah, kita coba masukkan apa namanya? Angka-angkanya atau data-data kita ya. Di sini yang pertama tadi ada namanya Ahmad Bustomi. Nah, kenapa di sini tidak bisa saya tuliskan lagi? Karena jumlah hurufnya di sini sudah mencapai 8. Jadi itulah yang dimaksud dengan ini tadi. Di sini di width-nya hanya 8. Nah, sekarang kita coba tambahkan. Misalkan saya sampai 15. 20 deh. Misalkan sampai 20 seperti ini. Sekarang kita coba masukkan lagi. Ahmad Bustomi. Nah, bisa kan? Nah, teman-teman, kalau kita menuliskan di data view, maka kita bisa menggunakan yang namanya apa namanya? Spasi.
Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau kita mau nulis di data view di bagian datanya kita bisa menggunakan spasi. Tapi kalau di variable view, kalau misalkan ada dua kata, kita harus menggunakan penyambung atau kita menggunakan istilah lain. Itu adalah beberapa pilihannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian gendernya tadi kan dia laki-laki. Nah, karena laki-laki tadi kita sudah membuat value, maka silakan ditulis satu. Karena tadi satu untuk laki-laki. Nah, kok keluarnya tetap angka, ya kan? Nah, di sini kenapa keluarnya angka? Karena di tipe data yang kita pilih, yang di sini, ini adalah numerik. Jadi tidak salah memang. Nah, tapi kan kita sudah memvalue, Kak. Bagaimana? Nah, caranya kalau ingin merubah angka ini menjadi huruf, maka teman-teman silahkan klik yang bagian value label. Nanti dia akan berubah. Nah, seperti itu. Ya, dia akan berubah. Kemudian, yang di tinggi badan, di sini tinggi badannya adalah 167. Kemudian yang di berat badannya adalah 54. Nah, kok muncul dua angka di belakang koma, Kak? Nah, ini terserah teman-teman misalkan mau menggunakan dua angka di belakang koma atau tidak, ya. Kenapa? Karena di sini kalau koma 0, 0 kan artinya sama saja dengan 167. Jadi tidak ada ininya. Nah, kalau teman-teman risih atau kurang rapi, maka teman-teman bisa merubahnya di bagian ini, desimal. Nah, kita lihat yang tinggi badan, nah ini kan 2. Nah, coba kita hilangkan, ya. Nanti dia tidak akan ada berapa angka di belakang komanya itu. Nah, seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua datanya ada Bagus Saputra. Dia juga laki-laki. Berarti di sini kita ketikkan yang di gender kita ketikkan 1. Terus kita enter. Nah, kemudian tinggi badannya 170. Oh, sorry, sorry. Ini keliru ya. 170. Kemudian di sini 60. Kemudian data yang ketiga di sini adalah Citra Pertiwi. Di sini dia perempuan. Jadi kalau di gender perempuan maka dia kita lambangkan 2 tadi kan. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan tinggi badannya berapa? 160 berbanding dengan 50. Kita lanjutkan lagi. Misalkan berarti yang keempat Dadang. Dia laki-laki. Nah, terus kita masukkan tinggi badannya. Tinggi badannya 168. Kemudian berat badannya 56. Kemudian data yang kelima adalah Endang Hartati. Seperti ini. Dia perempuan. Maka kita masukkan 2. Terus di enter atau digeser ke samping kursornya bisa. Kita kemudian masukkan tinggi badannya 163. Kemudian berat badannya 53. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang memasukkan secara manual ya atau kita membuat variabelnya dulu seperti apa, kemudian kita masukkan di data view-nya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya coba nanti yang datanya tadi kan ada 10 ya, nanti silakan dilanjutkan. Nah, kemudian kemudian saya coba masuk membuat sheet baru atau kolom kerja baru ya, misalkan di sini. Nah, seperti ini. Oke, misalkan kita ingin mengkopinya langsung biar nggak nulis satu-satu Kak, kelamaan. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa bisa menulis seperti itu. Nah, misalkan tadi kita sudah membuat folder atau sheet baru ya, kolom kerja baru ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, datanya yang tadi misalkan. Data yang tadi mau kita kopikan ke SPSS. Nah, seperti ini ya. Seperti ini datanya. Nah, teman-teman yang perlu dikopikan adalah yang bagian datanya saja. Seperti yang nama variabelnya, kemudian untuk nomor-nomornya, ini tidak usah. Ya, kalau misalkan teman-teman mau mengcopy, yang bisa di-copy itu adalah di bagian Word yang sudah terbuat tabel seperti ini, atau kalian di Excel, itu bisa. Kalau misalkan tulisan di Word tidak ditabelkan seperti ini, kemudian kita pindahkan ke SPSS, nah, tidak bisa ya. Jadi kita harus membuatnya seperti ini, buat kolom dulu di sini. Misalkan nanti ada soal atau apa yang dari Word, nah kalian bisa copy langsung, tidak perlu menuliskan satu per satu. Ya, misalkan di sini saya copy dari Ahmad Bustomi sampai yang sini, bawah sini. Ya sudah, silakan teman-teman Ctrl C. Nah, kemudian silakan masuk ke
input datanya di SPSS lembar kerjanya ya yang di ini, kita masukkan di data view. Nah, kemudian di sini kita kontrol V. Nah, maka dia akan langsung tercopy teman-teman. Ya, tapi di sini ada var 1, var 02, var 03, var 04. Nah, kita rubah aja sendiri. Misalkan kita di sini, rubahnya di bagian variable view ya. Jadi yang pertama adalah nama, kemudian yang kedua adalah gender, kemudian yang ketiga adalah tinggi, tinggi badan, kemudian ada berat badan. Nah, ini tidak bisa karena tadi saya pakai spasi, ya. Maaf, berat underscore badan seperti ini. Nah, sudah selesai teman-teman semuanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bagian menginputkan. Kita tadi sudah belajar dua. Yang pertama adalah bagaimana menginputkan secara manual. Kemudian yang kedua kita sudah belajar bagaimana copy dari apa namanya Word yang bertabel, datanya bertabel, kemudian dari Excel kurang lebih sama ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian saya misalkan ingin nyimpan, Kak, caranya gimana? Nah, sama seperti kalian menyimpan di bagian Word atau kalian menyimpan di Excel, caranya silakan diklik File, kemudian pilih di Save As. Nah, nanti silakan dipilih kalian mau simpan di mana di sini ya. Misalkan di sini saya buat folder baru, misalkan eh, latihan SPSS, misalkan folder saya ini. Kemudian di sini file name-nya itu saya beri nama apa ya misalkan input data, misalkan seperti ini. Ini sudah, silakan diklik save. Maka datanya sudah tersimpan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk yang bagian menginputkan data. Jadi nanti silakan dipraktekkan untuk teman-teman yang praktikum statistik di laboratorium agribisnis UMM ya. Nanti silakan dipraktekkan. Kemudian nanti kalau misalkan kurang paham atau apapun nanti silakan ditulis di komentar atau misalkan iya tulis di komentar saja. Nanti akan dijawab oleh adminnya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin demikian untuk pertemuan atau tutorial kali ini. Kita ketemu di tutorial-tutorial yang selanjutnya ya. Akhir kata, semoga ilmu kita bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.